Halo semua, balik lagi di channel Wahyu GTS. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah. Dan jangan lupa bagikan ke sosial media teman-teman semua. Oke, terima kasih bagi yang udah subscribe, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wahyu GTS. Oke, teman-teman semua, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Wahyu GTS. Dan jangan lupa, bagi yang suka video ini jangan lupa like, comment, and share ke sosial media teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang mau menyumbangkan sebagian uang teman-teman bisa langsung aja klik link di deskripsi. Nanti saya akan taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Alamatnya di https://saweria.co/wahyugts. Nanti semua donasi teman-teman saya akan sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Oke. Oke, di sini saya akan memberitahu tutorial cara menambang Bitcoin menggunakan kartu grafis Nvidia ataupun AMD atau yang disebut juga dengan VGA ya teman-teman ya. Apa itu VGA? VGA itu adalah video graphic card teman-teman ya. Yang biasanya ada di laptop itu ada dengan tulisan Nvidia ataupun AMD ya teman-teman ya. Dan juga menambang Bitcoin ini bisa menggunakan CPU juga. Maksudnya menggunakan Intelnya ya teman-teman. Maksudnya prosesornya ya teman-teman ya. Jadi saat menambang bisa menggunakan dua yaitu CPU dan GPU. Ya teman-teman ya. Yang belum tahu Bitcoin, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah secara umum pengertian Bitcoin sebuah mata uang digital yang sifatnya terdesentralisasi, anonim dan tidak dikontrol oleh otoritas tertentu. Konsep Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Sosok misterius yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya ya teman-teman ya. Fungsi Bitcoin utamanya adalah sebagai mata uang digital yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi online. Adapun sistemnya yakni menggunakan sistem peer-to-peer atau P2P. P2P maksudnya ya. Peer-to-peer, P2P. Oke. Tanpa penyimpanan dan administrasi tunggal. Oke, teman-teman ya. Karena kepemilikan yang anonim dan tanpa lembaga resmi, belakang ini pemerintah semakin gencar dalam mencegah perkembangan Bitcoin. Selain itu, citra Bitcoin kerap digunakan untuk transaksi ilegal, obat-obatan terlarang, senjata tajam hingga penjualan uang juga memberikan efek negatif secara jangka panjang. Nah, sekarang untuk ini sudah tidak berlaku lagi ya teman-teman ya. Sekarang Bitcoin sudah resmi di Indonesia dan juga ada kantornya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan bermain Bitcoin karena di Jakarta sudah ada pusatnya di Bitcoin, Indodax dan di Bali ya teman-teman ya. Bitcoin ini sudah sekarang resmi di dunia dan banyak digunakan oleh seluruh dunia ya teman-teman ya. Bitcoin ini seperti ini ya teman-teman. Satu Bitcoin sekarang harganya sekitar 500 juta ya teman-teman ya. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini untuk harga satu Bitcoin ya. Kalau teman-teman pengen tahu ya. Kalau emang teman-teman menggeluti di dunia bisnis, harga satu Bitcoin sekarang 506 juta rupiah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka bisnis ya, yang ya karena sekarang ini sudah zamannya era 4.0, sekarang udah canggih semua, jadi apapun bisa dilakukan mulai online ya teman-teman. Seorang pengusaha itu pasti juga punya saham. Saham itu yang bikin dia seperti menabung dan dia untuk investasi masa depannya ya teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, sekarang saya akan kasih tahu tutorialnya ya teman-teman ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe ya teman ya supaya saya selalu semangat untuk membuat video-video terbaru di channel Wahyu GTS ini. Terima kasih semua yang udah support channel Wahyu GTS sampai sekarang. Oke, yang pertama teman-teman yang butuhkan adalah yaitu laptop ya teman-teman. Pasti laptop yang dibutuhkan. Karena jika tidak punya laptop, teman-teman tidak akan bisa menambang Bitcoin ya teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman punya laptop, silahkan teman-teman buka browsernya dan ketikkan nice. Ini saya akan zoom supaya teman-teman tahu. Nice.com.
sekarang ini tidak ribet ya teman-teman, untuk penambangnya sangat mudah, hanya teman-teman daftarkan saja akunnya. Oke, untuk alamatnya di sini ya teman-teman, https ini ya lebih jelasnya, https www.nicecast.com/my/dashboard. Oke, jangan sampai salah untuk alamatnya ya teman-teman ya, karena ketika teman-teman salah pasti akan teman-teman kena scam atau kena web abal-abal teman-teman ya semua. Oke, langsung aja ke tutorialnya, yaitu langsung pergi ke ini ya teman-teman. Sebelumnya saya log out dulu supaya teman-teman lebih paham. Oke, tampilan awalnya bukan seperti ini ya pastinya teman-teman ya. Ini karena saya sudah punya akunnya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa baca aja ketika teman-teman kurang mengerti. Nah, di sini ada Nvidia dan AMD graphic card ya. Dia sudah bisa menggunakan AMD dan graphic card teman-teman untuk menambah. Auto deteksi hardware, perangkat khasnya teman-teman bisa langsung ke deteksi ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang mau nambah nggak usah ribet-ribet lagi teman-teman. Oke, setelah teman-teman buka webnya, langsung aja teman-teman tanpa basa-basi langsung get started. Klik di sini ya, get started yang tadi nih ya, saya akan zoom nih takut salah ya teman-teman, supaya lebih paham, singkat, padat dan jelas, karena video saya itu tipenya begitu teman-teman ya. Oke, setelah gitu klik get started. Setelah muncul di menu register, teman-teman masukin aja email address passwordnya, dan masukin passwordnya lagi, dan masukin negara teman-teman, dan konfirmasi, dan jangan lupa klik centang subscribe juga supaya teman-teman tidak ketinggalan berita dari web nicecast.com. Oke, setelah teman-teman daftar seperti biasa ya, sangat mudah. Sehabis daftar pasti teman-teman akan mendapatkan notifikasi di email teman-teman masing-masing maupun Gmail atau Yahoo teman-teman. Sekalian buka email masing-masing, dan pasti di sini akan ada verifikasi email seperti ini. Langsung klik aja verify email. Oke, setelah teman-teman selesai verifikasi, teman-teman langsung aja login ya teman-teman ya. Oke, karena saya sudah memasukkannya, langsung login di sini. Oke, di sini saya sudah login. Ini saya hanya percobaan tadi ya teman-teman. Saya sudah mendapatkan 0,01 euro. Ini minimal depositnya, minimal withdraw maksudnya ini ya teman-teman, bisa lihat di wallet, menu wallet ini, wallet. Nanti minimal withdrawnya 0,00 kalau nggak salah ya teman-teman. Di sini ada minimumnya, minimum withdraw. Kalau nggak salah minimumnya di sini sekitar 0,000 satoshi ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ini worth it ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan gratis ya teman-teman. Ini websitenya itu gratis. Jadi teman-teman tidak usah dipungut biaya apapun, cuma teman-teman membutuhkan yang namanya laptop ataupun handphone. Di handphone juga ada aplikasinya, teman-teman bisa mencoba. Di sini minimum withdrawnya yaitu 0,0001000 BTC, dan kamu bisa mencairkannya dari dompet kamu ya teman-teman ya. Karena saya hanya mencoba-coba, saya hanya mencoba segini saja buat contoh ya teman-teman ya. Ini website dipercaya ya teman-teman, sudah terpercaya di seluruh dunia, jadi nggak abal-abal ya teman-teman ya. Oke, yang teman-teman masih ragu ya silahkan tidak usah mencoba. Yang teman-teman mau mencoba, karena kalau tidak mencoba itu namanya sia-sia dan tidak akan berhasil ya teman-teman. Semua usaha tidak akan sia-sia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman ada di dashboard, teman-teman tinggal klik mining di sini teman-teman ya. Di menu ini saya akan zoom supaya teman-teman kelihatan. Ini mining. Oke, setelah itu teman-teman pergi ke download center di bawah sini ya. Download center di sini. Nah, ini bawah ya. Di bawah sini ada tulisan download center, klik aja teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung bisa langsung komentar ya di bawah teman-teman. Oke. Setelah sampai di sini teman-teman klik yang for AMD dan Nvidia graphic card support both Intel and AMD CPU. Maksudnya itu bisa menggunakan CPU dan GPU ya teman-teman.
Ketika teman-teman menggunakan SSOS Flash Tool atau mempunyai hardware yang terpisah, yang khusus atau seperti USB buat mining tuh ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih di sini untuknya. Yang teman-teman yang menggunakan laptop maupun PC langsung aja klik yang ini yang paling atas, NAS Miner Mini yang versi 3.0.5.6. Langsung aja klik download. Setelah ini ya, klik download ya. Nah, setelah klik download teman-teman akan muncul seperti ini di website GitHub. Nah, di GitHub ini teman-teman klik aja yang download NAS Miner yang ZPK ini ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman, jangan lupa. Langsung aja klik di sini. Nah, dia akan loading, teman-teman sabar. Nah, setelah muncul download seperti ini, teman-teman klik aja start download ya teman-teman, atau yang di otomatis download akan muncul di sini karena saya menggunakan IDM, jadi langsung aja seperti itu tampilannya. Setelah teman-teman mendownload akan muncul ini ya filenya ya teman-teman, namanya NHM Windows 3.0.5.6. NHM itu ada NAS Mining ya teman. Ini adalah software untuk menambangnya. Oke, setelah diekstrak teman-teman buka filenya, dan jangan lupa sebelumnya matikan antivirus karena ini dideteksi oleh antivirus masing-masing laptop teman-teman masing-masing sebagai virus ya teman-teman ya. Padahal ini bukan virus tapi dideteksi sebagai virus teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Setelah teman-teman nonaktifkan, teman-teman bisa klik aja langsung NAS Miner seperti ini. Atau teman ya klik aja ya, karena saya sudah menginstal, saya tinggal cari yang namanya NAS Miner. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya langsung cari di desktop saya. Untuk langkah penginstalannya mudah banget ya teman-teman ya. Teman-teman hanya tinggal next dan centang aja semuanya ya teman-teman ya. Dari file yang tadi ya teman-teman, hasil download yang tadi hasil ini ya teman-teman, tinggal klik aja NAS Miner yang ini, nanti dia akan muncul penginstalasi. Langsung teman-teman centang aja dan klik next atau yes semuanya ya teman-teman ya. Setelah selesai teman-teman akan muncul seperti ini ya teman-teman. Dan sebelumnya ini karena saya sudah login dan masukin alamat dompet alamat saya, maksudnya dompet BTC saya ya, di web mining ini kan ada alamatnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat mining address 3G RCN. Ini 3G 3 RCN 1. Nah, ini adalah alamat dompet saya, supaya yang saya tambang bitcoinnya akan masuk di dompet bitcoin saya di nasnes.com ya teman-teman. Oke, untuk ininya settingannya seperti ini ya, dia manual, saya tidak setting yang macam-macam atau yang neko-neko teman-teman. Karena ketika teman-teman pingin tahu atau maksudnya pingin lebih cepat saat menambang, karena menambang bitcoin itu kan menggunakan CPU atau GPU, dia itu tergantung dengan GPU atau CPU yang teman-teman pakai. Semakin bagus GPU atau CPU yang teman-teman pakai, makin cepat untuk menambangnya ya teman-teman ya. Ibaratkan manusia yang sudah profesional dan yang sudah canggih, nah seperti itu ya teman-teman, dia bakal makin cepat gitu. Sebelumnya karena saya sudah login ya teman-teman, ini saya nggak bisa keluar di sini, nggak ada tombol logout ini teman-teman, supaya mencontohkan kepada teman-teman biar nggak bingung ya. Sebelumnya teman-teman copy wallet address-nya, jangan lupa di sini ya, di mining wallet address, di sini klik. Terus di mining address teman-teman copy apabila alamat teman-teman tidak masuk di sini. Biasanya setelah teman-teman login menggunakan akun yang sudah daftar tadi, dia otomatis terdaftar langsung alamat walletnya, alamat dompetnya ya teman-teman ya. Di sini langsung terdeteksi yaitu satu GPU dan satu CPU, karena di laptop saya memang ada satu GPU dan satu CPU, maksudnya satu VGA dan satu prosesor ya teman-teman. Di sini saya menggunakan laptop MSI GL65
SFK yang Intel Core prosesor i7, dan untuk kartu grafisnya yaitu GeForce RTX 2070 ya teman-teman ya. Di sini langsung terdeteksi ya di webnya, highest temperaturnya 58 derajat Celcius. Dia bisa langsung mendeteksi temperatur di laptop saya teman-teman ya. Sini ya bener ya 57 derajat Celcius, tadi kan 58 ya. Dia mendeteksi GPU saya ya teman-teman ya. Teman-teman setelah login di aplikasi sini ya, ini ada ada Intel Core i7 generasi ke-9. Ini adalah CPU saya dan ini adalah VGA saya, MSI GeForce RTX 2070. Nah, kalau teman-teman akan menggunakan dua-duanya bisa, yaitu klik aja enable all, dia akan aktif semuanya, menambang menggunakan prosesor dan menggunakan kartu grafisnya teman-teman. Di sini saya hanya menyontohkan menggunakan GPU saja. GPU ini aktifkan ya teman-teman. Teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan CPU-nya atau klik enable aja semua. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah di enable, dia akan start benchmark. Dia ada pending benchmark. Dia mulai dulu start. Sebelumnya yang menggunakan laptop gaming, teman-teman jangan lupa yang menggunakan laptop spek tinggi, teman-teman bisa aktifkan dulu mode turbonya semua teman-teman, mode performa supaya prosesnya makin mantap ya teman-teman ya. Buat ini adalah ladang untuk mencari uang ya teman-teman secara mudah menggunakan laptop yang teman-teman punya. Yang penting teman-teman hanya tinggal mengkoneksikan laptop teman-teman ataupun PC teman-teman ke internet ya teman-teman. Di sini saya akan start benchmark dulu. Nah, di sini muncul untuk prosesnya ya teman-teman ya. Karena dia melakukan benchmark, ini perlu ya teman-teman ya. Sebelum memulai dia akan membenchmark dulu teman-teman ya. Mengukur berapa kecepatan yang dimiliki oleh teman-teman semua dari GPU maupun CPU teman-teman masing-masing. Setelah melakukan benchmark, dia akan memulai untuk menambang ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat dia sudah memulai menambangnya Bitcoinnya. Sini dia masuk. Di sini statusnya sudah mining, yang berarti dia sudah menambang ya teman-teman. Device mining. Nah, ini mining. Perangkat tambang ada 2 ya teman-teman yang aktif ya ini teman-teman. Di sini perlu teman-teman ketahui, sini sudah aktif. Worker, saya menggunakan nama pekerja saya, yaitu ada satu pekerja. Namanya bisa dikasih nama masing-masing ya teman mau ya. Menurut saya ini sangat cepat sekali karena ini saya sudah mendapatkan $1 ya teman-teman sekarang. Semakin tinggi spek laptop teman-teman, semakin cepat untuk menambang Bitcoinnya ya teman-teman ya. Ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Hanya modal laptop maupun PC teman-teman masing-masing. Di sini teman-teman bisa lihat ini udah memulai untuk menambangnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia sudah memulai. Untuk teman-teman yang merasa kurang dari penjelasan saya, teman-teman bisa searching dulu apa itu mining. Di CNN Indonesia juga sudah ada penambang Indonesia yang omset per bulannya kalau nggak salah ratusan juta ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini CPU dia sudah proses ya teman-teman ya. Nah, dia sudah proses otomatis. Setelah di benchmark, dia akan otomatis
menambang ya teman-teman. Nah, kalau sudah statusnya mining, ini mining, dia berarti dia udah mau mulai menambang teman-teman. Nah, di dashboard ini sebenarnya tinggal klik aja, tadi langsung klik tengah. Saya hanya menjelaskan supaya teman-teman mengerti ya teman-teman. Ini untuk menambang lainnya, yaitu ada CryptoDog, Dregy, software-software penambang lainnya. Di sini juga ada seperti T-Rex, Nanominer, MiniZ, Gminer Cuda, ada Crypto Dregy. Menurut saya sih tidak usah ya teman-teman. Saya hanya menggunakan langsung manual bawaan otomatis dari aplikasi ini ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk laptop teman-teman jangan bingung ya teman-teman, kenapa bunyinya langsung gede begitu ya teman-teman. Karena semua GPU ataupun CPU teman-teman itu bekerja ya teman-teman untuk menambang. Di sini saya mendapatkan hash rate-nya, speed-nya sekitar ini. Speed-nya sekitar 1000 ya. 1229,3 hash rate per second. Itu adalah kecepatannya teman-teman, kecepatan dari proses menambang. Di sini saya menggunakan dua CPU dan di sini saya menggunakan CPU sama VGA ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di situ speednya sangat cepat. Nih lihat teman-teman untuk proses menambangnya. Oke, teman-teman bisa melihat di situ. Teman-teman bisa langsung melihat hasil dari tambang teman-teman masing-masing di sini. Nah, di sini untuk yang real time juga teman-teman bisa langsung refresh ya teman-teman. Menurut saya disarankan ketika teman-teman lagi menambang, jangan lupa di dalam kondisi yang dingin ya teman-teman, supaya laptop teman-teman tetap dingin dan tidak kenapa-kenapa. Ini 81 derajat Celcius. Saya akan menggunakan cooler boostnya. Oke, teman-teman, sekian tutorial dari saya. Teman-teman, apabila ada yang bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar di YouTube ini, di video ini ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya teman-teman ya. Sini saya sudah mendapatkan sebesar 0,005688 BTC atau sekarang sekitar berapa euro ini ya. Nah, lihat dulu. Sekitar 1,71 euro teman-teman. Ini teman-teman aktif ya sekarang nambang. Oh, sekarang saya sudah mendapatkan 2,07 euro atau saya jumlahkan sekitar berapa ya euro to IDR. 1 euro sekarang harganya 16.000. Saya sudah mendapatkan 2 euro, yaitu dikalikan 2, yaitu 16 kalikan 2, sekitar 32.000 ya teman-teman ya. Menurut saya sangat cepat, apalagi teman-teman sampai 1 bulan menambang ya, dibiarkan ya. Wow, cepat banget ya teman. Sekarang saya sudah mendapatkan sekitar 0, sekian ya teman-teman. Ini menunggu dia nanti akan masuk ya teman-teman. Oke, sekian dari tutorial cara menambang Bitcoin menggunakan
CPU ataupun GPU atau ya kartu grafis lah, maksudnya ya teman-teman yang nggak tahu apa itu GPU, virtual video graphic card ya. Oke, sekian tutorial saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Saya Wahyu JTS, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.